Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 Februari 2021, peringatan wajib Santa Scholastica, pelindung dari badai dan hujan. Kita berdoa dengan perantaran Santa Scholastica. Semoga tempat-tempat yang banjir segera surut airnya, dan semoga tempat-tempat kita tidak kebanjiran. Kita berdoa ya, karena setiap hari selalu hujan dan hujannya cukup deras. Scholastica lahir pada tahun 480 di Norcia, Italia. Ia adalah adik kandung Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin dan abbas termasyhur dari biara Monte Cassino. Setelah menjadi biarawati, Scholastica mendirikan sebuah biara yang berdekatan dengan biara Monte Cassino. Scholastica dan Benedictus kerap saling mengunjungi dan meneguhkan satu sama lain. Menjelang ajalnya, Santa Scholastica membujuk Benedictus kakaknya yang kebetulan datang pada saat itu agar menemani ia sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang telah wafat. Tak lama kemudian, Scholastica wafat di hadapan kakaknya. Jenazahnya dikuburkan di biara Monte Cassino. Menyaksikan kesedihan para biarawan dan biarawati, Benedictus berkata, "Janganlah menangis dan sedih. Yesus telah memanggil Scholastica dari tengah-tengah kita, supaya ia menjadi pembantu dan pelindung bagi kita yang masih mengembara di dunia ini." Scholastica wafat pada tahun 543. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 14 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar, yang ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Melihat orang lain melakukan sesuatu yang kotor, tidak lazim, dan menjijikan, biasanya kita berkata, "Jorok betul sih, ih, jijik." Atau anak zaman sekarang bilang, "Jijai banget sih." Contoh, ada orang yang membersihkan hidung atau ngupil ya. Biasanya kita akan bereaksi seperti yang tadi yang saya ceritakan itu. Padahal kita juga pasti membersihkan hidung kita. Apakah kita juga berarti jorok dan jijai? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat dalam maknanya. Yesus
memperbaharui tradisi orang-orang Yahudi kala itu yang sibuk hanya dengan klaim haram dan halal saja. Bagi Yesus semua makanan adalah halal, karena yang menajiskan orang bukan sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam. Karena yang masuk dari luar ke dalam tidak masuk ke hati, tetapi jatuh ke perut dan hanya dibuang ke jamban. Demikian firman Tuhan. Namun bagi Yesus, apa yang keluar dari dalam ini, ungkapan-ungkapan kejahatan, iri hati, nafsu, percabulan, keserakahan, kelicikan, itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menjadikan kita kotor, tercemar. Jadi bukan makanan yang membuat kita menjadi najis, namun sikap hidup yang kita buat, itulah yang menentukan kualitas kita. Ajaran Yesus ini sangat dalam maknanya. Ia mengajarkan kita untuk membersihkan dan menyucikan hati, agar ekspresi yang keluar dari hati yang suci dan bersih adalah perbuatan kasih, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Yuk, kita jaga hati kita, jangan kita kotori dan cemari dengan dosa. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.